Gugatan pra-peradilan ditolak. Status tersangka Hasto Kristianto tetap sah. Sebuah drama hukum yang menyita perhatian publik akhirnya mencapai titik terang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto. Dengan keputusan ini, status tersangka yang disematkan kepada Hasto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, tetap sah dan berlaku. Dalam persidangan yang digelar pada Kamis, 13 Februari 2025, Hakim Tunggal Juyamto secara tegas menyatakan bahwa permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pihak Hasto tidak dapat diterima. Menurut Hakim, gugatan tersebut dianggap kabur atau tidak jelas karena mengajukan keberatan terhadap dua surat perintah penyidikan dalam satu permohonan. Seharusnya, menurut aturan hukum, gugatan semacam ini diajukan dalam dua bentuk gugatan terpisah. Mengadili, mengabulkan eksepsi dari termohon, menyatakan permohonan pemohon kabur atau tidak jelas, ujar Hakim Juyamto dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, status hukum Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjeratnya tetap berlaku dan memiliki dasar hukum yang kuat. KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka atas dugaan suap kepada eks-komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Suap ini diduga dilakukan demi meloloskan eks-kader PDIP, Harun Masiku, sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024 melalui mekanisme pergantian antar waktu, PAW. Tidak hanya itu, Hasto juga disangka merintangi penyidikan KPK dalam kasus yang melibatkan Harun Masiku, yang hingga saat ini masih berstatus buron sejak tahun 2020. Dalam upaya membela diri, kuasa hukum Hasto, Todung Mulya Lubis, menuding bahwa KPK telah melakukan pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka terhadap kliennya. Menurut Todung, KPK langsung menetapkan Hasto sebagai tersangka tanpa melalui tahap penyelidikan terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Penetapan tersangka atas diri pemohon ini terkesan terburu-buru karena tidak menunggu perolehan bukti-bukti dari hasil penyidikan, khususnya melalui tindakan penyitaan dan pemeriksaan saksi-saksi lainnya dalam perkara yang melibatkan pemohon, ujar Todung dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 5 Februari 2025. Namun, argumen ini tidak cukup kuat untuk menggugurkan status tersangka Hasto. Hakim menilai bahwa KPK memiliki dasar hukum yang sah dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka, dan oleh karena itu, pra-peradilan yang diajukan dinyatakan tidak diterima. Dengan ditolaknya gugatan pra-peradilan ini, KPK memastikan bahwa proses hukum terhadap Hasto akan tetap berjalan. Ketua KPK menegaskan bahwa kasus ini tidak akan mangkrak dan akan ditangani dengan serius sesuai dengan hukum yang berlaku. Publik pun menyoroti perkembangan kasus ini dengan beragam respons. Sebagian menilai keputusan ini sebagai bentuk ketegasan hukum dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sementara itu, ada juga yang mempertanyakan apakah ada unsur politis di balik kasus ini, mengingat posisi Hasto sebagai salah satu petinggi partai besar di Indonesia. Keputusan pengadilan yang menolak pra-peradilan ini membuka babak baru dalam kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto. Dengan status tersangka yang tetap berlaku, KPK kini memiliki kewenangan penuh untuk melanjutkan proses hukum terhadapnya. Bagaimana langkah selanjutnya? Apakah Hasto akan menghadapi persidangan dan kemungkinan hukuman? Ataukah akan ada manuver hukum lain dari pihaknya? Publik akan terus mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama.